Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan memberikan tutorial cara pembuatan land follower sama seperti robot berjalan. Jadi ini merupakan robot yang berjalan mengikuti garis warna hitam pada sirkuitnya. Nah, kita harus menyiapkan sasisnya. Untuk sasis land follower, bahannya ini bisa menggunakan akrilik atau bahan lainnya yang kuat dan ringan. Untuk memudahkan membuat sasis, Anda bisa membeli sasis yang sudah ada di belanja online. Silakan aja cari dengan keyword sasis land follower. Ya, jadi silakan, banyak itu di online-nya. Nah, kalau kita membeli sasis land follower secara lengkap, itu kita sudah mendapatkan 2 buah roda belakang yang besar, terus sudah ada 2 buah motor DC, 1 buah roda kecil, jadi roda kecil ini untuk membelok-belok. Sudah ada saklar on off yang disertai dengan baut serta perlengkapan lainnya. Dan inilah hasil jadinya setelah akriliknya kita kupas ya, lapisan kertas pelindungnya seperti inilah hasilnya. Nah, langkah berikutnya kita juga lepas semua kertas pelapis pelindung daripada akrilik, semuanya kita lepas hingga terlihat bening seperti ini pada video ini. Dan ini merupakan hasilnya setelah kita lepaskan semua kertas-kertasnya. Nah, sekarang kita memasang motor DC dengan menggunakan baut-baut. Jadi siapkan saja baut-bautnya, lalu kita pasang. Ini adalah pengait untuk motor, kita pasang seperti ini. Dan bisa kunjungi juga di website www.elektronikahhenry.com. Nah, ini kita kencangkan saja menggunakan obeng agar dia betul-betul kokoh. Tapi jangan terlalu kuat, takut kalau terlalu kuat nanti pecah akriliknya. Lalu kita pasang yang kedua, untuk motor yang kedua. Caranya sama seperti motor yang pertama. Kita pasang pengunci akriliknya, lalu kita baut. Kita kencangkan lagi menggunakan obeng. Nah, sekarang kita pasang roda depannya. Roda depan kita butuh baut spacer juga agar ketinggiannya itu sama ya dengan roda, sehingga harus diganjal spacer. Kalau nggak diganjal spacer nanti mobilnya itu terlalu menuki. Jadi terlalu menuki sehingga tidak datar karena ketinggian roda depan itu lebih rendah. Makanya kita harus pasang baut spacer di sini. Sebenarnya roda depan ini bisa menggunakan roll on juga ya. Untuk parfum itu ada roll onnya juga, bisa kita pakai. Sekarang kita pasang bautnya, lalu kita kencangkan. Nah, jadinya seperti ini. Nah, sudah itu kita bisa pasang rodanya. Di sini tidak perlu menggunakan lem karena memang sudah cukup kuat menempelnya. Nah, ini bentuknya sudah jadi untuk pemasangan motor rodanya. Kita lihat. Nah, sekarang kita pasangkan saklar on off-nya. Jadi ini adalah untuk mematikan satu daya. Ini lubang-lubangnya sudah presisi semua ya, tinggal kita pasang-pasang saja. Nah, ini tempat baterai. Kita menggunakan baterai lithium 18650 dengan asumsi agar seandainya baterai habis bisa kita charger ulang. Karena kalau tidak menggunakan baterai ini terlalu boros, kita misalnya menggunakan baterai biasa itu tidak bisa charger ulang, sehingga pada saat baterainya habis akan boros. Nah, untuk memperkuatnya, merekatkannya, kita menggunakan ini double tip. Double tip ini kalau yang 3M yang merah ini cukup kuat sekali. Bahkan ini untuk eksterior mobil bisa ya, saking kuatnya dia tahan terhadap air dan juga panas. Kebetulan saya ada yang ini yang sangat bagus, nggak apa-apa. Sebenarnya ini bisa pakai double tip 3M yang biasa saja ya, tidak usah yang merah yang bisa untuk eksterior seperti ini. Tapi karena kebetulan saya cuma ada ini, maka saya pakai yang ini aja.
Oke, kita tempelkan seperti ini. Berikutnya kita pasang kabel untuk ke baterai, dan panjang kabel sesuaikan dengan posisi Arduino-nya di mana. Kita atur dulu, kita set berapa panjang kabel yang kita butuhkan. Nah, kalau sudah pas, kita tempel lagi dengan menggunakan double tip. Kita lepaskan stikernya. Nah, setelah itu kita tempelkan di dalam sasisnya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, kabelnya bisa kita masukkan ke lubang, dan satu kabel untuk yang positif kita akan tempelkan ke saklar, sedangkan yang kabel negatif kita langsungkan saja dari baterai. Jadi dari baterai itu langsung dihubungkan ke negatif pada Arduino, sedangkan positif kita lewatkan saklar dulu. Jadi positif Arduino itu kita tempelkan dulu ke saklar dan lalu disolder. Nah, jadi kabel merah dari baterai kita hubungkan ke saklar juga. Nah, sehingga rangkaian ini bisa memati atau menghidupkan daripada Arduino. Nah, kita pasang baterainya. Ini sebanyak 2 buah. Jadi baterai yang digunakan ini adalah lithium 18650. Itu tegangan normalnya, maksimumnya itu kalau dalam posisi penuh itu sekitar 3,7 volt lah. Nah, jadi kita buat 2 buah yang kita hubungkan seri, sehingga kalau kita seri tegangan maksimumnya itu sekitar 37 tambah 37 ya sekitar 7,4 lah ya, 7,4 volt sudah cukup untuk mensuplai tegangan input di Arduino. Nah, sekarang kita pasang sensor garis. Untuk memahami prinsip kerja sensor garis ini bisa dibaca di blog ya, www.electronicahenry.com, di Arduino part 24 ya. Jadi di situ kan banyak part-partnya di blog itu. Cari aja part 24. Itu tentang sensor infrared pendeteksi garis. Nah, di situ dijelaskan bagaimana prinsip kerja untuk sensor ini. Untuk pemasangan sensor-sensor ini, kita juga menggunakan baut spacer agar jarak dari sensor ini lebih dekat ke objek garisnya. Jadi sirkuit garis hitam itu kalau kita pasang spacer ini, maka dia lebih mendekat, sehingga error yang didapatkan itu akan jauh lebih menurun. Nah, jadi betul-betul kita dekatkan sensor ini mendekati garis supaya dia betul-betul membedakan mana garis hitam, mana garis putih. Nah, karena kita akan mendeteksi garis hitam dan garis putih supaya line follower ini tidak keluar jalur. Makanya kita membutuhkan sensor ini. Semakin banyak sensor juga semakin baik, sehingga kita bisa mendeteksi kapan dia harus berbelok, kapan dia harus berbelok patah, kapan dia harus cepat, lambat, perputaran rodanya. Karena kalau nanti rodanya terlalu cepat kita belok, maka nanti akan meleset keluar jalur. Nah, ini semua kita atur. Oke, ini bentuknya. Nah, sekarang kita pasang driver motor DC. Untuk driver motor DC ini yang kita gunakan bisa bermacam-macam ya. Yang penting dia driver motor DC. Nah, kalau yang pada line follower ini kebetulan saya membuat sendiri drivernya menggunakan beberapa buah transistor. Nah, cara pembuatan driver motor ini bisa lihat di blog juga. Di situ sudah saya bahas juga masalah pembuatan driver motor DC ya. Di blog sama www.electronicahenry.com. Silakan dibaca di situ. Di situ dijelaskan cara pembuatan driver motor kalau Anda sahabat-sahabat ingin membuat sendiri. Tapi kalau ingin yang sudah jadi pun sudah banyak di pasaran dengan berbagai macam bentuk IC, itu banyak untuk driver motor DC. Nah, kalau PCB yang saya buat ini memang sudah pas kita tempelkan pinnya di atas Arduino, jadi tidak perlu ngubah-ngubah. Ini bisa menghemat tempat. Jadi pinnya betul-betul sudah pas di atas. Nah, kalau sudah pas di atas, kita tinggal masukkan saja, dan pin-pin Arduino itu akan diteruskan oleh konektor ke atas.
Nah, sekarang bagian kabel-kabel yang terbuka kita isolasi saja untuk cari amannya. Nah, untuk supaya kabel ini tidak goyang, sebaiknya kita kasih lem bakar aja. Kita kasih lem bakar supaya kabel ini tidak kesana kemari, jadi dia betul-betul tertempel dengan kokoh. Nah, inilah tampaknya ya setelah kita pasang-pasang. Lalu kita pasang untuk perkabelan sensornya. Jadi sensornya di sini kita menggunakan tegangan 5 volt. Jadi sama dengan tegangan pada Arduino. Nah, ini tidak saya gunakan konektor, jadi saya solder langsung saja. Jadi karena kadang-kadang konektor kalau terlalu banyak gerak, takutnya ada konektor yang tidak terhubung dengan baik, makanya saya langsung solder saja. Kita solder untuk VCC pada sensor menggunakan kabel merah dan ground kabel hitam. Nah, ini kita jadikan satu aja semua untuk VCC setiap sensor dan groundnya. Untuk jumlah sensor garis ini boleh ya, boleh mau berapa buah. Di sini saya gunakan 4 ataupun boleh ditambah, tergantung keinginan kita seperti apa untuk jumlah sensor ini. Kalau memang sirkuitnya memang membutuhkan banyak sensor agar lebih teliti datanya, maka kita bisa perbanyak lagi untuk sensor garis ini. Jadi sensor garis ini sebenarnya menggunakan inframerah yang ditembakkan pada saat dia mengenai objek putih itu mantul. Jadi sinar inframerahnya mantul ke penerimanya, fotodioda. Nah, jadi ada pemantulan. Nah, pada saat di garis hitam itu sinar inframerah itu tidak dipantulkan karena diserap oleh warna hitam, sehingga dia tidak akan bisa menghasilkan logik ya, karena diserap oleh warna hitam. Nah, jadi seperti itu. Pada saat dia di warna hitam tidak ada pemantulan, tapi pada saat objeknya terkena putih itu akan terjadi pemantulan. Apalagi kalau objek putihnya kita buat mengkilat sehingga pemantulannya lebih bagus lagi ya. Jadi seperti itu. Nah, inilah bentuknya setelah jadi. Nah, sekarang kita tes dulu sensornya ya. Jadi di dalam sensor ini saya sudah menyiapkan beberapa LED sebagai indikator saja. Jadi LED ini akan menyala kalau terjadi menyentuh sensor dan tidak menyentuh sensor. Jadi ada perbedaannya. Jadi sensor mana yang kena, mana yang tidak, itu kita tes, ya kan? Jadi lampu di sini pada sensornya terlihat kan? Jadi pada sensor ini terlihat pada saat dia mengenakan objek itu bisa low, ya kan? Jadi lampu LED-nya mati itu pada saat mendekati objek yang warna hitam, karena hitam tadi menyerap ultrason inframerah. Tapi pada saat modul line follower ini, modul sensor garis ini, pada saat dia menyentuh garis putih ya, maka lampunya akan hidup. Program Arduino line follower kita buat sederhana saja tanpa menggunakan analisis PID ya. Jadi kalau sudah seperti ini kan udah tingkat tinggi ya, untuk lomba biasanya harus menggunakan seperti ini karena kita ingin butuh kecepatan. Tapi di sini saya membuat khusus untuk pemula ya, karena PID itu sangat susah ya kalau untuk yang level pemula. Jadi yang penting di sini kita hanya membuktikan bahwa dengan sensor inframerah, jadi kita bisa mendeteksi garis. Nah, itu intinya seperti itu. Jadi program ini cukup aja mengambil data digital dari sensor garis ya. Jadi nggak usah ngambil yang susah-susah ya kan. Amati data 1 dan 0 dari 6 buah sensor atau lebih, tergantung berapa pakainya. Nah, saat di track garis lurus, belok kanan, dan belok kiri. Jadi kita tuh coba dulu manual pada saat track lurus, yang high itu yang mana saja, yang low yang mana saja. Terus pada belok ke kiri. Nah, ke kiri ini kita cari data juga. Sensor mana yang menjadi high, mana yang menjadi low. Semua kita harus catat ya. Kita harus catat semua data-data tersebut guna menghasilkan instruksi. Jadi pada saat sensor ini yang high-nya sensor yang ini, yang low yang ini, itu kita akan analisis sehingga menghasilkan output ke roda. Roda mana yang harus diputar, karena pada saat belok usahakan roda, misalnya belok ke kiri nih, usahakan roda yang kiri itu kecepatannya lebih rendah ketimbang roda kanan, atau
bisa dibalik arahnya, itu untuk yang cepat. Jadi pada saat belok ke kiri, maka roda yang kiri itu berbalik arah, sedangkan roda kanan tetap maju seperti biasanya. Jadi seperti itu. Itu untuk menghasilkan perputaran yang cepat. Jadi silakan nanti dicek dulu semuanya, data-datanya dicek semua. Nah, di fade loop ini kita lihat kita menggunakan if, jadi dia akan berdeteksi. Nah, disinilah kita akan mencari data sensor mana yang high, sensor mana yang low. Jadi seandainya sensor ini yang low, yang lainnya ada low, high dan sebagainya, itu kondisi ya, maka kita kondisikan maju. Nah, ini sesuaikan dengan data yang kita miliki di awal. Ini sesuaikan dengan sirkuitnya ya. Kadang-kadang jarak sensor, sudah tuh lebar sensor, di penempatan sensor di sasis tadi, terus lebarnya track, itu menentukan semua data ini. Makanya kita sebelum membuat program ini cari dulu datanya. Data untuk maju yang mana, data untuk mundur yang mana, maju cepat mana, maju pelan mana gitu loh. Jadi semua kita harus mencari datanya. Nah, nanti kita menggunakan if ya. Perintahnya menggunakan if saja. Nanti dia akan mendeteksi semua sensor yang ada. Nah, jadi kalau belok kanan, belok kiri, itu semua kita ada datanya di sini. Nanti tolong silakan sahabat menyesuaikan saja data ini, dan ini memang harus eksperimen berkali-kali guna mendapatkan suatu mobil yang akurat mutarnya. Jadi kita eksperimenkan berkali-kali untuk mendapatkan mana yang betul-betul pas, akurat untuk pengambilan data ini. Nah, kalau sudah semua programnya, silakan langsung diupload di dalam Arduino Uno. Nah, kalau sudah, kita bisa uji coba. Nah, jadi dia akan berbelok sesuai dengan sirkuitnya. Itulah sahabat-sahabat tentang pembuatan robot line flower. Dan jangan lupa untuk like, share, maupun subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.